Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini dengan judul Sang Proklamator. Judul hari ini adalah Sang Proklamator. Kalau kerajaan Mojopahit, ibarat proklamatornya adalah Raden Wijaya. Pendiri Mojopahit adalah Raden Wijaya. Walaupun pada saat perjuangannya Raden Wijaya itu juga dibantu oleh kerabat, oleh brayat, dan juga oleh para tokoh masyarakat, para pendeta, para biksu, semuanya membantu adeging kerajaan Mojopahit yang akhirnya yang menjadi raja adalah Raden Wijaya. Bapak Ibu para pandemen YouTube kami yang saya hormati, setelah Raden Wijaya kondur Kasidan Jati Majapahit diasto oleh Kolo Gemet atau Jayanegara, akhirnya juga sampai diasto oleh Prabu Hayam Wuruk. Di saat Prabu Hayam Wuruk ini, Majapahit mengalami zaman keemasan. Majapahit mengalami zaman keemasan. Setelah itu melewati raja-raja seperti Putri Suwito dan lain-lainnya, akhirnya raja di Mojopahit itu dengan gelar atau jejuluk Sang Prabu Brawijaya. Bro, Bre adalah keturunan. Bro, Bre adalah keturunan. Para raja itu dengan tulus ikhlas menyatakan dirinya sebagai terah Raden Wijaya, walaupun itu kejadiannya muntu katutan sambel. Bisa itu menantu, bisa itu keponakan, bisa itu yang lain dan yang lain. Tapi dengan tulus dan ikhlas menyatakan dirinya jejuluk Sang Prabu Brawijaya. Bro, Bre adalah putra atau keturunan. Tidak semata-mata putra secara biologi. Jadi tidak semata-mata putra secara biologi. Para pandemen YouTube yang saya hormati, di sini saya akan mengaturkan Sang Proklamator Bung Karno. Kalau kita mengenang Bung Karno dan pribadinya, walaupun saya tidak kenal sama Bung Karno, tapi tempo dulu saya sering mendengarkan pidato Bung Karno yang sangat berapi-api, menyatakan ideologi bangsa Indonesia, menyatakan watak daripada bangsa Indonesia, itu seperti yang digambarkan oleh Bung Karno. Pada saat itu Bung Karno kok sudah pinter, sudah ngerti pada saat itu. Contoh pada waktu berpidato, kalau beragama Islam jangan seperti orang Arab. Kalau beragama Hindu,
jangan seperti budaya India. Kalau akan menjadi Konghucu, jangan seperti Cina dan lain-lainnya. Kalau ingin beragama Kristen, jangan seperti Yahudi. Tetapi Nusantara punya ideologi, Nusantara punya jiwa yang sangat luhur. Dengan Pancasilanya, Bung Karno pidato dengan berapi-api. Mengapa saya mencontohkan Raden Wijaya dan Brawijaya? Supaya dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Walaupun bukan dari putra secara biologi, tapi tetap putra secara ideologi. Tetap menjunjung tinggi martabat Bung Karno sebagai pendiri bangsa, sebagai sang proklamator. Memang pada waktu itu Bung Karno dalam memperjuangkan bangsa ini menjadi Indonesia merdeka juga dibantu oleh para pejuang-pejuang yang lain. Tapi akhirnya yang menjadi presiden pertama di Indonesia adalah Bung Karno. Yang saya harapkan mbok yao generasi penerus yang akan memimpin negara ini seperti Brawijaya lah, tetap menyandang gelar ibarat seperti putra ideologi daripada Bung Karno sang pendiri bangsa. Waktu itu Bung Karno sudah pinter, Bung Karno sudah tepat sekali apa yang disampaikan. Pada saat-saat dulu saya seperti iri sekali dengan dulu itu ada pendidikan di sekolah, pendidikan budi pekerti. Ada unggah-ungguh, tata krama. Kalau bapak sedang sare, anak tilem. Bapak tindak, anak bidal, lan sak piturute. Jadi ada tata krama, ada unggah-ungguh. Pak, kula dinten niki kula badhe kondur. Lho. Kudune kula badhe wangsul. Itulah pendidikan budi pekerti yang harus ditanamkan kepada masyarakat. Sehingga sekarang ini unggah-ungguh itu kok kurang. Ada yang hilang di negeri ini. Masa anak-anak kecil disuruh demo, nantang-nantang presiden, akan menggal kepala presiden. Lah, hal itu gimana? Mengapa kok hal itu didiamkan? Mari kita kembali ke jati diri bangsa kita. Jadi, kita tetap istilahnya ngluhurke ideologi bangsa Indonesia, yang bangsa Indonesia betul-betul sudah mempunyai ideologi yang sangat luhur. Kita dengan presiden harus menghargai lah. Dengan orang tua saja menghargai. Dengan Pak Lek, Pak D, Kang Mas, kepada yang lebih tua, kepada tetangga, kita selalu menghargai. Itulah pendidikan budi pekerti. Baik itu lewat sekolahan atau lewat madrasah. Jadi, seolah-olah
ada yang hilang, ada mutiara-mutiara yang hilang. Semoga para satrio pangembating projo bisa menggali kembali mutiara yang hilang itu. Jangan kok sebagai tokoh jadi anggota DPR percakapannya itu tidak negarawan belas, itu kok saya merasa ada yang hilang. Harus pendidikan bangsa, jati diri bangsa harus kita gali. Contoh Majapahit. Raden Wijaya itu pendiri bangsa. Yang menjadi raja di Majapahit jejuluk Sang Prabu Brawijaya. Menyatakan dirinya dengan tulus dan ikhlas, walaupun bukan putra daripada Raden Wijaya, tetapi tetap saja menyatakan bahwa inilah terah daripada Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Semoga dengan perjuangan Bung Karno yang akhirnya menjadikan negeri ini menjadi merdeka, dan harapan Bung Karno menjadi negara yang panjang punjung pasir paukir Kertoraharjo seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Karno, jiplak dari pedalangan, semoga bisa tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Presiden kita, Pak Jokowi, dan para pemimpin-pemimpin kita yang lain tetap berpegang teguh pada ideologi bangsa dan akhirnya membawa negara Republik Indonesia ini, NKRI ini, menjadi negara yang subur makmur Kertoraharjo, adil poro marto dalam memegang pemerintahan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.